Halo, selamat malam semua sahabat pena. Seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian saat ini. Nah, di sini gue udah tampilkan marketnya SHU USD. Ini ada tampilan dari signal kita yang kemarin. Kenapa kali ini kita ngebahas ini? Karena ada banyak banget trader atau teman-teman yang nggak ngerti gimana sih cara menggunakan DOM signal. Sedangkan di sini udah kelihatan jelas banget. Signal kita tuh intraday, bahkan bisa swing weekly. Nah, ini tuh hasil signal di tanggal 16 Februari kemarin, hari Jumat. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Kita ada zona sell di 2012. Oke, masuk zona sell. Kemudian target TP1 kita ada di 1995, masuk presisi banget. Ya, nanti gue liatin situasi di DOM signal Telegram. Kemudian ini take profit yang kedua. Nah, kalau konsepnya udah seperti ini maksimal namanya intraday itu 1 sampai 3 hari. Itu intraday, konsepnya intraday ya. Dari pasar dibuka satu hari itu sampai 2-3 hari ke depan. Makanya expirednya signal DOM itu ya 2-3 hari. Nah, mungkin juga di sini mayoritas trader forex ini lebih suka yang namanya scalping. Jadi ketika kita sajikan signal-signal swing atau intraday seperti ini, lebih banyak yang gagal untuk memahami gimana cara mengeksekusi pasar. Yang di sini tuh kita benar-benar menguji kualitas dari trading teman-teman sendiri. Setelah ini kita akan update juga untuk informasi BTC USDT yang kemarin gue udah bagikan signalnya untuk monthly ya, dari dalam hitungan bulan ke depan. Nah, DOM community itu lebih mengedepankan range harian, range 2 hari, range 3 hari. Kesimpulannya range daily ya. Kenapa? Daily itu maksimal range-nya itu masuk di sesi US atau menjelang pembukaan Eropa. Maka dari itu di DOM community itu kita nggak pernah eksekusi atau kita ambil sesi Asia ini. Ngapain? Ya kan? Range sekecil ini tuh buat apa? Yang ada kita floating TP, floating TP, floating TP, floating CL. Itu terus yang akan terjadi. Maka dari itu kita fokus sama sesi Eropa dan US saja. Jadi kalau sahabat pena masih ada yang bingung gimana sih cara eksekusi signal DOM ini, fokus kalian itu lebih kepada harga tertinggi, harga terendah. Buat teman-teman yang mau cek story signal DOM di bulan kemarin, kalian bisa cek playlist TikTok Ferry Pena Official. Di situ ada signal today, teman-teman bisa cek aja di situ. Oke, kalau udah kayak gini kita lanjut ke BTC USDT. Nah, ini tuh BTC USDT. Saat ini kita di time frame kecil, kita akan masuk ke time frame 4 jam dulu. Teman-teman bisa perhatikan, ini time frame 4 jam. Dan ini zona harga tertinggi yang kemarin udah gue share di TikTok atau di channel YouTube gue. Teman-teman pasti ingat semua dong. Dan bahkan gak sedikit yang bilang itu gak mungkin. Memang secara garis besar, BTC atau SHU itu sulit lah untuk mengalami penurunan yang drastis. Tapi gak ada yang gak mungkin guys. Sekarang kita masuk ke time frame 1 hari. Nah, ini time frame daily. Di time frame daily, bullish, kategori bullish close atau penutupan bullish itu udah keluar dan harga terjun bebas lancar banget. Memang ini kategori kecil. Teman-teman masih ingat zona yang sudah gue tandain ini? Jadi dari sini nanti harga tuh bakal stuck di area koreksi. Mana area koreksi? Di sini ada satu koreksi bearish. Koreksi bearish kalau posisinya deket banget sama resisten, tandanya level konfirmasi itu lebih rapat. Level konfirmasi itu lebih padat, lebih kuat tuh nanti. Contohnya gue kasih sampel ke kalian. Jadi gue nggak sekedar bagi info aja ya. Jadi di sini gue bagikan edukasi juga ke teman-teman, memahami gimana pola konfirmasi. Ada banyak orang yang bisa bicara konfirmasi tapi nggak ngerti konfirmasi itu gimana ya. Nah, karena kita di time frame daily, kelihatannya di sini kita nggak menganalisa chart. Padahal kalau kita turun ke time frame 4 jam, 1 jam, saat gue informasikan satu persatu candle di time frame daily, itu sudah ngebentuk pola grafik atau chart pattern di situ. Karena di sini time frame daily, ya ngapain kita analisa chart sedemikian besar, ya kan? Kapan kita mau eksekusi? Jauh banget ya kan. Kita lanjut. Nah, karena zona konfirmasi di sini itu cukup dekat, ini dia. Ini area konfirmasi nih. Kalau posisinya break, maka selesai. BTC akan on the way ke zona yang sudah gue tandain ini. Oke. Kita masuk ke time frame yang lebih besar lagi. Kita masuk ke weekly. Posisi itu reject tepat di zona horizontal yang sudah kita tandain. Ini positif negatif untuk bullish, berarti kategori bullish itu jenuh, guys. Dan kita tinggal nunggu status bullish itu close di time frame weekly atau time frame monthly. Di daily udah close status bullish itu, berarti itu sebentar lagi akan konsolidasi, kemudian keluar hasil dari konsolidasi tersebut ya. Nah, hasil dari konsolidasi itulah yang kalian kejar. Yang kita kejar tuh hasil dari sideways atau konsolidasi itu. Kalau di time frame daily tadi ada satu koreksi yang space-nya itu dekat banget sama resisten. Itu tanda setelah daily mengkonfirmasi, maka yang weekly, monthly itu akan berjalan. Karena kita tahu candlestick pattern atau harga itu bergerak dari harga yang paling kecil. Jadi dari time frame paling kecil, contohnya misalkan gini, di time frame monthly teman-teman dapat informasi penurunan. Harga itu nggak akan turun sebelum time frame di bawah monthly.
itu berada di area resisten semua dan statusnya udah confirm semua. Dan hari ini untuk time frame daily posisinya udah mendekati area konfirmasi dan udah ngebentuk formasi untuk bearish masuk. Jadi tinggal nunggu konfirmasi aja buat kalian trader futures di cryptocurrency. Buat kalian yang spot trading, kemarin gue udah infoin ke teman-teman semua. Buat kalian yang mau take profit ya take profit aja, nggak masalah. Atau bisa beli lagi nanti. Daripada statusnya minus kemudian kalian baru mau jual kan sayang. Kita lanjut lagi. Nah ini tuh time frame weekly. Di time frame weekly, area block untuk kalian order itu ada di sini. Kita tahu histori dari konsolidasi ini akan terulang kembali ketika posisi harga dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas menjumpai zona ini. Maka di sini akan ada transaksi lagi. Jadi transaksi itu berlangsung setiap kali melewati histori koreksi konsolidasi yang sudah berlangsung atau yang sudah dilewati. Berarti dari zona ini nanti harga akan masuk ke sini. Informasi ini udah gue bagikan di 1 minggu ke belakang atau di weekly kemarin ya gue bagian informasinya. Nah untuk mencapai ke zona yang paling bawah ini yang banyak tidak mungkin orang bilang. Logikanya contoh, di tahun 2022 ke 2023 harga akan masuk ke zona ini, itu sudah kita tandain. Bahkan di future kita pernah entry sell di zona ini, kemudian di atasnya juga pernah. Karena apa? Kita tahu bahwa harga akan kejar koreksi yang ini. Karena di sini ada koreksi juga. Pokoknya di mana ada histori dari konsolidasi, ada histori dari koreksi yang belum pernah kesentuh, dia itu harus ke sana dulu. Jadi nggak mungkin harga ini terbang terus tanpa adanya dukungan. Ya itulah yang dinamakan support, pendukung. Jadi setiap dia naik, kalau nggak ada yang ngedukung, capek lah ini bullish ini ya. Jadi butuh support di situ, butuh pendukung. Nah saat ini dia berada di area resisten untuk time frame daily. Ini dia posisinya, presisi banget seperti yang kalian lihat. Jadi gini buat semua sahabat pena ya, atau buat semua trader yang ada di dunia dan di angkasa. Kalau kalian tuh nggak ngerti, kalau kalian tuh nggak paham, daripada kalian tuh nyinyir, lebih baik kalian tuh tanya dan belajar. Mana tahu ini jadi ilmu baru untuk kalian. Jadi kalian nggak sekedar garis. Jadi kalian nggak muluk-muluk bicara garis trendline. Nggak muluk-muluk bicara indikator. Pusing liatnya. Nanti posisi analisa ini terjadi, kalian baru mau mikir. Bener-bener keras kepala itu buang jauh-jauh. Nggak ada dampak positif di sini. Ingat, di dunia trading ini ilmu itu nggak pernah habis. Apalagi kalau kalian baru bicara sebatas SMC. Baru bicara chart pattern guys, masih jauh banget itu, gak ada apa-apanya itu. Masih ada banyak hal yang belum kalian tahu tentang teknikal dari candlestick pattern ini. Jadi kalau posisinya kalian gak ngerti atau gak paham, justru bingung, lebih baik kalian bertanya dan pelajari. Mana tahu itu bisa ngebuka mindset atau pikiran teman-teman tentang pemahaman teknikal di dunia trading ini. Di DOM Community, dari DTZ Indonesia dulu sampai menjadi DOM Community hari ini, kita itu rajanya trading yang nggak pakai indikator sama sekali ya, dengan win rate yang bisa kita ukur dan bisa kita uji. Karena teman-teman itu belajar trading itu hanya sebatas media sosial aja, sedangkan video-video yang ada di media sosial ini video-video yang mayoritas kalau gue lihat itu scalper ya, perdagangan atau transaksi-transaksi yang benar-benar singkat banget, yang benar-benar ngujar kuantiti, gak ada kualitas di dalam transaksi itu. Ini masalah. Jadi kalau kalian masih bicara time frame 5 menit, masih bicara time frame 1 menit, gak ada apa-apanya itu guys. Kecil banget ya, kecil banget. Hanya butuh 1-2 candle untuk entry, buy atau sell di time frame sekecil itu. Nah kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan di weekend kali ini. Jadi setiap minggu mungkin gue akan update terus informasi-informasi terkait BTC USDT atau cryptocurrency dan forex atau gold ya. So buat teman-teman yang belum bergabung di DOM Community, kalian bisa join di grup Telegram DOM Community. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.